Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 741. Harvey York dengan santai mendorong Wallace Shawn menjauh. Dia kemudian menendang pintu ruang VIP. Matanya tertuju pada dua pria country J yang bersolek, dan dia berkata dengan dingin. Apakah kau yang memukulnya dan menghancurkan mangkuk? Tidak hanya itu, kau bahkan menanyakan Cynthia untuk menemanimu minum. Kedua pria country J tiba-tiba berdiri saat melihat Harvey. Ya, itu kami. Jadi apa? Apakah bajingan sepertimu ingin balas dendam? Kedua pria country J ini tidak fasih berbahasa Inggris, tetapi mereka memelototi Harvey dengan mata yang penuh dengan penghinaan. Mereka merasa lebih unggul. Berlutut dan minta maaf. Perintah Harvey. Aku hanya bisa menyelamatkanmu sekali. Meminta maaf. Mustahil. Kami adalah tamu terhormat. Bagaimana kami bisa meminta maaf kepada yang lebih rendah? Tapi kau bisa berlutut dan meminta maaf kepada kami sebagai gantinya. Kedua pria country J ini sangat arogan. Mereka tentu saja tidak memiliki Harvey dan Cynthia dalam pandangan mereka saat ini. Menurut pendapat mereka, kedua bawahan ini tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan mereka. Di mana keamanannya? Di mana itu? Cepat dan singkirkan ini. Dia telah mengganggu waktu istirahat kita. Kedua pria country J berdiri saat mereka berteriak. Salah satu dari mereka bahkan menamparkan wajah Harvey. Ledakan. Segera, Harvey membalas dengan tendangan langsung ke lutut pria itu. Ark. Pria itu langsung berlutut kesakitan. Tamparan. Harvey memberikan tamparan backhand yang lain dan membuatnya terkapar di tanah. Keduanya berjuang untuk bangun. Namun, Harvey menindaklanjuti dengan mengirimkan tendangan keras satu sama lain. Mereka berdua tidak bisa bangkit, dan hanya bisa berlutut. Cynthia. Awalnya, aku ingin membiarkanmu menamparkan mereka sendiri. Tapi mereka terlalu kotor. Mereka tidak pantas kau sentuh. Harvey pada Cynthia, yang terus menganggukkan kepalanya. Kakak iparku sangat keren. Dengan dia di sekitar, semuanya bisa diselesaikan. Kemarilah, tampar mereka. Kau hanya bisa berhenti ketika aku menyuruhmu. Harvey memerintahkan Wallace. Kau. Pada saat ini, Wallace tercengang karena terkejut. Apakah kau tahu apa yang kau lakukan? Apakah kau tahu siapa mereka? Meskipun kedua pria country J sedang berlutut di tanah pada saat itu, mata mereka menatap Harvey dengan cemoohan. Sampah. Kau akan melihat apa yang terjadi jika kau berani memukulku lagi. Ini belum berakhir. Aku akan melemparkanmu ke balik jeruji seumur hidup. Aku memperingatkanmu. Cepat dan bantu dua tamu terhormat ini. Minta maaf kepada mereka dengan sungguh-sungguh dan berlutut kepada mereka. Kalau tidak, aku khawatir kau bahkan tidak akan bisa menangis nanti. Wallace menunjuk Harvey dan mulai berteriak dengan angkuh. Di mana keamanan? Apakah kalian menonton pertunjukan? Cepat dan borgol dia. Kirim dia ke kantor polisi segera setelah itu. Atas perintah Wallace, beberapa penjaga keamanan melangkah keluar. Namun pada saat ini, kerumunan penonton tiba-tiba minggir dan membuka jalan. Seorang lelaki tua berjas Mandarin dan berjanggut putih berlari dengan tergesa-gesa seolah-olah dia sedang melakukan sprint 100 yard. Wajah Wallace, yang memiliki arogansi luar biasa, berubah dalam sekejap. Dia segera tersenyum dan menyederhanakan. Ketua, kenapa Anda datang sendiri? Jika Anda menginginkan sesuatu, Anda bisa menelepon saja. Saya akan melakukan apapun yang Anda minta dari saya, apapun yang terjadi. Ekspresi Wallace sekarang sangat kontras dari sebelumnya. Dia tidak sabar untuk berlutut dan menjilati sepatu Boatmaster Nicewell. Sane Nicewell sudah mengetahui apa yang terjadi saat dia dalam perjalanan ke pasar. Saat ini, wajahnya pucat. Dia menunjuk Wallace dan mengutuk. Bodoh. Kau dipecat. Bab 742. Wallace Shawn merasakan desas-desus di benaknya. Dia sedikit bingung.
Dipenuhi dengan ketidakpercayaan, dia hanya bisa mengeluarkan suara, yang tidak masuk akal di tenggorokannya. Dia tanpa sadar menatap Harvey. Sepertinya Harvey yang menelepon beberapa saat yang lalu. Ternyata ketuanya memang datang dan memecatnya dalam waktu kurang dari 5 menit. Saat Wallace akhirnya sadar dan ingin memprotes, Shane Naiswell mengirim tamparan backhand di wajahnya. Pergi. Aku tidak perlu mendengarkan penjelasan apapun. Aku sudah memahami masalah ini dengan saksama. Tunggu. Harvey tiba-tiba berbicara. Wallace tersenyum senang. Mungkinkah pria ini merasa hukumannya terlalu berat dan ingin meringankan untuknya? Begitu Wallace memikirkan hal ini, dia terus membungkuk dan mulai mengoceh sebelum Harvey bahkan bisa berbicara. Tolong Tuan. Saya mohon, kasihanilah. Sangat wajib, Tuan. Harvey mengabaikan omelan Wallace. Sebagai gantinya, dia menunjuk kedua idiot yang masih berlutut di tanah, dan berkata dengan dingin. Apakah kau ingat apa yang baru saja aku katakan? Wajah Wallace langsung berubah pucat pasi. Bagaimana mungkin Wallace tidak ingat? Harvey menyuruh Wallace untuk menamparkan kedua idiot itu sampai dia memerintahkan Wallace untuk berhenti. Masalahnya, dia tidak berani melakukannya. Dia merasa rendah diri di depan orang asing. Itulah mengapa dia sangat menyanjung kedua pria country J itu. Memberitahu dia untuk menamparkan mereka sekarang, di mana dia akan memiliki keberanian untuk melakukannya. Shane Naiswell dengan cepat memahami situasinya dan mencibir. Tuan Muda York benar. Kau harus menamparkan kedua pria ini sekarang juga. Selain itu, kau lebih baik membuat mereka mengkompensasi kerugian. Kedua mangkuk itu tidak bernilai $153.000, tetapi $1,5 juta. Jika bahkan 1 sen pun hilang, aku akan memintamu bertanggung jawab untuk itu. Aku akan mencabutnya darimu. Wallace segera tersadar ketika dia mendengar 3 kata, $1,5 juta. Detik berikutnya, meskipun tubuhnya gemetar, dia terhuyung-huyung ke arah dua pria country J yang masih berlutut. Keduanya terkejut. Mereka mengenali Shane Naiswell. Mereka tidak mengharapkan dia, yang cukup ramah kepada mereka sebelumnya, bahkan tidak melirik mereka sedikit pun ketika dia tiba. Dia bahkan menuntut mereka untuk membayar $1,5 juta. Tuan Naiswell, ini kami. Aku. Tamparan. Wallace, yang akhirnya mengumpulkan keberaniannya, menamparkan salah satu pria country J tanpa menunggu salah satu dari mereka menyelesaikan kata-katanya. Setelah satu tamparan itu, Wallace tidak berani berhenti. Dia hanya bisa terus melakukannya terus-menerus. Setelah beberapa saat, wajah kedua pria country J ini menjadi bengkak seperti kepala babi. Saat itu, Harvey meludah dengan dingin. Minta mereka untuk meminta maaf. Jika mereka menolak, terus tampar mereka sampai mereka mau. Cynthia Zimmer menyaksikan adegan itu saat kakak iparnya menghukum kedua pria itu demi dirinya dengan kekaguman. Semua orang mengatakan bahwa kakak iparnya adalah bajingan yang tidak berguna. Bagaimana dia tidak berguna? Pada akhirnya, kedua pria country J akhirnya menyerah dan meminta maaf dengan tidak jelas. Mereka kemudian diusir oleh beberapa penjaga keamanan setelah membayar $1,5 juta. Tepat saat mereka pergi, tepuk tangan meriah terdengar dari sekitar. Bagaimana mungkin orang seperti itu menjadi tamu asing kita? Mereka hanya bajingan. Mereka meminta masalah. Country J bahkan bukan negara besar. Apakah mereka pikir mereka elit? Mereka pantas mendapat pukulan di wajah mereka hanya karena kesombongan mereka. Harvey memberi isyarat agar semua orang diam. Dia kemudian tersenyum dan berkata, teman-teman kita dari luar negeri datang dengan kebaikan, jadi tentu saja, kita harus memperlakukan mereka dengan sama. Namun, beberapa bajingan berpikir bahwa mereka lebih unggul dan ingin melakukannya. Bab 743. Tuan Muda York, aku minta maaf atas apa yang terjadi barusan. Ambil $1,5 juta sebagai kompensasi untuk wanita muda ini. Shane Naiswell tersenyum, menyerahkan cek kepada Cynthia Zimmer. Cynthia melirik Harvey tetapi tidak mengulurkan tangannya.
Harvey berkata dengan acuh tak acuh. Ambillah. Kamu layak mendapatkannya. Jika kamu menolak untuk menerimanya, aku khawatir Tuan Naiswell tidak akan bisa tidur malam ini. Cynthia mengangguk dan menerima cek itu. Staf yang mengikuti Sane semuanya tercengang. Siapa pria ini? Dia memperlakukan dan berbicara dengan Sane Naiswell seolah-olah Sane hanyalah orang biasa. Yang terpenting, Sane tidak membantah kata-kata yang diucapkannya. Apa artinya itu? Ini adalah indikasi yang jelas bahwa statusnya pasti lebih tinggi dari Sane Naiswell. Di depannya, Sane memegang status yang setara dengan adik laki-laki. Staf telah mengikuti Sane selama bertahun-tahun dan telah melihat cara dunia luar. Namun, saat ini, mereka tidak dapat mengingat apakah ada seorang pemuda di Southlight yang ditakuti Sane. Sane tersenyum setelah melihat Cynthia menerima uang itu. Dia berkata, Tuan Muda York, telepon aku lain kali ketika kamu datang. Aku pasti akan menemanimu. Tidak perlu, kata Harvey ringan. Sane tersenyum lagi dan bersikeras. Tuan Muda York, yakinlah. Setelah kejadian ini, aku pasti akan melakukan beberapa perbaikan di pasar barang antik. Aku akan mengusir bajingan yang tidak memiliki harga diri untuk negara besar hak kita. Selain itu, aku akan memimpin dalam mengatur pasar barang antik. Tidak ada barang berharga yang bisa diekspor ke luar negeri. Harvey mengangguk. Kulitnya terlihat jauh lebih baik sekarang. Sane menghela nafas lega setelah melihat ekspresi Harvey melunak. Sebenarnya, dia tidak begitu takut dengan identitas Harvey sebagai Prince York. Sebaliknya, dia sangat waspada terhadap identitas lain Harvey. Ketika dia memikirkan kata-kata yang dia katakan di Niumhi saat itu, dia bisa merasakan wajahnya memerah. Keluarga Naiswell masih bisa menjadi tangan kanan orang ini dan mendapatkan perlindungannya. Mereka pasti membayangkan hal-hal jika mereka pikir mereka bisa menjadi pendukung pria yang sedang naik daun ini. Ketika Harvey dan Cynthia mencapai gerbang, Sane mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada para pelayannya. Dari belakang, sebuah kotak kayu sederhana muncul dan diletakkan di telapak tangannya. Dia memberikan kotak kayu itu kepada Harvey sambil tersenyum. Kudengar kalian berdua di sini kali ini untuk mencari hadiah ulang tahun untuk Nenek Yates dari keluarga Yates. Kebetulan aku memiliki sesuatu yang telah diminta oleh Nenek Yates selama bertahun-tahun. Ambil saja. Ini paling cocok untuk hadiah ulang tahunnya. Harvey juga tidak membukanya. Sebagai gantinya, dia mengambilnya dan melemparkannya ke Cynthia, berkata, Terima kasih, aku akan mengundangmu untuk minum teh ketika aku punya waktu. Ini adalah kehormatanku. Aku bebas kapan saja. Wajah Sane penuh dengan kegembiraan. Pria ini akhirnya memberikan beberapa tanggapan setelah dia mengatakan dan melakukan begitu banyak. Seorang anggota staf bingung. Setelah Harvey dan Cynthia pergi, dia berkata kepada Sane. Ketua, Anda telah mengerahkan banyak upaya untuk mendapatkan barang itu. Anda bahkan enggan menggunakannya sendiri. Banyak karakter besar di Southlight menginginkannya. Tapi Anda memberikannya begitu saja padanya. Dia tidak tahu di mana dia berdiri. Dia bahkan tidak berterima kasih, dan hanya mengundang Anda untuk minum teh. Ini sungguh tamparan. Anggota staf belum selesai berbicara ketika Sane menamparkan wajahnya dan segera memotong kata-katanya. Ingat, ada orang yang tidak memenuhi syarat untuk kau kritik. Suatu kehormatan besar bagi keluarga Naiswell bahwa dia mengundangku untuk minum teh. Bab 744. Di keluarga Zimmer. Sejak proyek Mandy Zimmer, Silver Nimbus Mountain Resort berkembang pesat, dia sekarang memegang kendali di antara para Zimmer dan mereka menganggap serius kata-katanya. Selain itu, keluarga Silva sudah tidak ada lagi. Zack Zimmer tidak dapat menemukan pendukung baru dalam waktu sesingkat itu. Jadi, tidak ada seorang pun di keluarga Zimmer yang membuat Mandy bermasalah. Semuanya beres. Pada hari ini, sebuah surat undangan dikirim ke keluarga Zimmer oleh seorang pria berjas. Di Zimmer Villa, kakek Zimmer mempelajari isi surat undangan. Dia berkata dengan penuh semangat. Cepat. Cepat, panggil Simon dan keluarganya ke sini.
Segera, Simon Zimmer dan keluarganya datang, termasuk Harvey York. Kakek Zimmer mengeluarkan surat undangan dan berkata sambil tersenyum. Simon, Lilian, ambil ini. Ini undangan dari keluarga Yates, keluarga kelas 1 di Bakut. Mereka mengundang kita, Zimmers, ke pesta ulang tahun keluarga mereka. Tatapan kakek Zimmer pada Lilian Yates sedikit berbeda ketika dia berbicara. Di masa lalu, dia sangat tidak puas dengan menantu perempuannya. Dia selalu mengeluh bahwa meskipun dia berasal dari keluarga besar di Bakut, dia tidak membawa manfaat yang layak bahkan setelah menikah dengan Zimmer selama bertahun-tahun. Namun, kakek Zimmer hampir tertawa terbahak-bahak setelah melihat surat undangan hari ini. Undangan dari keluarga kelas 1 di Bakut, keluarga Yates. Ini adalah rumah orang tua Lilian. Itu juga rumah kakek nenek Mandy dan Cynthia. Untuk keluarga Zimmer, surat undangan ini adalah penyelamat. Masalah terbesar bagi keluarga Zimmer sekarang adalah mereka tidak dapat menemukan pendukung baru. Sky Corporation mungkin adalah atasan langsung keluarga Zimmer, tetapi Zimmer takut bahwa Sky Corporation akan mengambil kekuatan dan aset mereka suatu hari nanti. Oleh karena itu, mereka sangat ingin mencari pendukung baru. Undangan ini memberi mereka harapan. Kakek Zimmer merenung lama sebelum berkata, Lilian, menurutmu mengapa Yates mengirimi kami undangan kali ini? Lilian hendak menjawab, tapi Zack Zimmer tiba-tiba berdiri pada saat ini dan memotongnya. Kakek Zimmer, apakah kamu masih harus bertanya? Kita, keluarga Zimmer, sekarang dikenal sebagai pemula di kalangan kelas atas Bakut. Wajar bagi Yates untuk mengundang kita. Lilian turun tangan dengan dingin. Jangan bicara omong kosong. Surat undangan ini jelas untuk keluargaku. Mendengar kata-katanya, Zack tertawa. Paman ketiga, bibi ketiga. Jangan salahkan aku karena terus terang. Aku tahu kamu pernah menjadi bagian dari Yates. Masalahnya adalah, setelah kamu menikah dengan paman ketiga, kamu diusir dari keluargamu. Jika Yates benar-benar peduli padamu, apakah mereka akan menunggu bertahun-tahun untuk mengirimimu undangan ulang tahun? Ini jelas karena kehebatan keluarga Zimmer. Kita, keluarga Zimmer, sekarang didukung oleh Sky Corporation. Sky Corporation adalah sebuah perusahaan di bawah Prince York. Tentu saja, orang Yates akan menghargai kita. Mungkin, karena keluarga Zimmer sekarang sudah kuat, makanya keluarga Yates mau menerimamu lagi. Bibi ketiga, kamu harus merasa terhormat. Jika kamu bukan anggota keluarga Zimmer, kamu tidak akan memenuhi syarat untuk melihat surat undangan ini hari ini. Zack Zimmer dengan benar mengatakan ini semua, merasa puas diri. Sebenarnya, dia tahu undangan ini pasti terkait erat dengan Lilian karena dikirim oleh Yates. Masalahnya, Mandy sekarang mengendalikan terlalu banyak hal dalam keluarga. Dia harus menemukan cara untuk menghentikannya. Selain itu, Zack tahu bahwa kakek Zimmer adalah penurut. Berbicara seperti ini akan berguna. Benar saja, kakek Zimmer berpikir sejenak saat dia mendengarkan kata-kata Zack. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, Zack benar. Meskipun kita hanya memiliki 51% saham di Sky Corporation, orang luar tidak akan mengetahuinya. Bahkan jika itu adalah keluarga Yates, itu normal untuk memberi sedikit wajah pada keluarga Zimmer kita sekarang. Lilian, kamu harus berterima kasih kepada keluarga Zimmer. Jangan tidak tahu berterima kasih. Ketika dia mendengar ini, Lilian menjadi sangat marah. Bab 745. Lilian Yates berdiri pada saat ini. Dia menunjuk dengan marah pada Zack Zimmer dan berseru. Berhentilah membuat masalah di sini. Kakakku sudah menyebutkan sebelumnya bahwa keluargaku diizinkan untuk bergabung dengan perjamuan ulang tahun Nenek Yates. Undangan ini jelas untuk kita. Oke. Berhenti berdebat. Kakek Zimmer berkata dengan acuh tak acuh. Lihat saja kop surat dari kartu undangan. Kemudian, dia membuka kartu undangan dengan tampilan yang menarik. Sekelompok Zimmer tanpa sadar datang untuk mengintip. Keluarga Zimmer, tertulis di kop surat. Zack Zimmer tertawa setelah melihat 3 kata itu. Lihat, kakek.
Apa yang aku katakan itu benar. Keluarga Yates pasti mengejar keluarga Zimmer, bukan mengejar seseorang. Kakek Zimmer menambahkan dengan kepuasan. Tidak buruk. Persis seperti yang dikatakan Zack. Keluarga Yates menyediakan 10 kursi untuk kita di pesta ulang tahun. Jika hanya untuk keluargamu, maka paling-paling, mereka hanya akan memberimu 5 kursi. Sebenarnya, kakek Zimmer tidak tahu aturan keluarga besar di Bakwood. Karena keluarga Yates telah mengundang mereka ke pesta ulang tahun, tidak ada alasan untuk secara khusus merujuk pada seseorang. Undangan yang secara khusus mengacu pada seseorang biasanya khusus. Dengan status Zimmer saat ini, mereka masih tidak memenuhi syarat untuk menerima undangan khusus apapun. Kakek, 10 orang menghadiri pesta ulang tahun. Mereka tentu saja memberi keluarga Zimmer wajah. Kata Zack Zimmer. Kudengar ini berarti kita bisa memiliki meja makan untuk diri kita sendiri di pesta ulang tahun. Ini bukan sesuatu yang bisa dinikmati orang biasa. Tidak buruk, tidak buruk. Kakek Zimmer tersenyum. Sebelumnya, keluarga Silva tiba-tiba bangkrut. Aku pikir kita telah kehilangan harapan untuk bangkit kembali. Aku tidak mengharapkan kesempatan seperti itu. Sepertinya kita para Zimmer masih cukup beruntung. Segera, kita mungkin bisa bangkit lagi. Kakek, keluarga Yates harus menghargai kita. Kita memiliki proyek besar, Silver Nimbus Mountain Resort di tangan kita. Siapa yang tidak mau bekerja sama dengan kita? Tetap saja, untuk proyek sebesar itu, aku pikir kamu harus bertanggung jawab sendiri. Jika seseorang memanipulasinya dan menyia-nyiakan proyek yang begitu bagus, maka tidak ada harapan untuk kebangkitan keluarga Zimmer. Setelah berbicara sepanjang waktu, niat tersembunyi Zack akhirnya terungkap. Dia ingin kakek Zimmer menemukan cara untuk merebut otoritas Mandy. Keluarga Zimmer bertukar pandang setelah mendengar apa yang dikatakan Zack. Kemudian, mereka semua berdiri. Kakek Zimmer, Zack benar. Kamu harus menangani proyek sebesar itu secara pribadi. Ini adalah dasar bagi kebangkitan keluarga Zimmer. Tidak boleh ada kesalahan. Ya, benar, benar. Lagi pula, Mandy tidak berpengalaman. Aku mendengar terakhir kali, bahwa ada penduduk desa yang datang untuk menimbulkan masalah. Seluruh keluarga Zimmer berada di pihak yang sama sekarang. Sejak datang ke Bakwood, hidup mereka sengsara. Mandy secara pribadi menangani proyek Silver Nimbus Mountain Resort dan tidak memberi mereka kesempatan untuk campur tangan. Mereka kehilangan kesempatan untuk menghasilkan uang melalui proyek tersebut. Mereka hanya bisa bergantung pada upah mereka yang kecil dan menjalani kehidupan yang keras. Mereka sekarang sangat berharap Mandy akan mundur, bahkan jika itu berarti kakek Zimmer akan mengambil alih proyek tersebut. Dengan ini, mereka akan memiliki kesempatan untuk membuat keuntungan melalui proyek. Kakek Zimmer memikirkannya dengan hati-hati. Kedengarannya benar. Namun, posisi Mandy sebagai CEO telah diakui oleh Sky Corporation. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa diubah dengan mudah. Sekarang, ekspresi Mandy sangat buruk. Dia mendesis dingin. Zack, proyek Silver Nimbus Mountain Resort akhirnya berhasil berkembang menjadi sesuatu yang lebih baik. Namun disinilah dirimu, membuat masalah. Apakah kau tidak ingin keluarga Zimmer bangkit? Zack langsung melompat dan menunjuk Mandy. Bab 746. Kakek Zimmer menatap Mandy Zimmer dalam-dalam. Setelah memikirkannya, dia akhirnya berkata, Mandy, jika kamu punya waktu, pergi dan urutkan nilai tercatat baru-baru ini dan kemajuan proyek. Kirimkan kepadaku, aku ingin melihatnya. Mandy tahu bahwa kakek Zimmer menggunakan ini sebagai alasan untuk campur tangan dalam urusan proyek Silver Nimbus Mountain Resort. Namun, permintaan kakek Zimmer cukup masuk akal. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Dia hanya bisa sedikit mengangguk, ekspresinya tidak menyenangkan. Zack Zimmer melirik Mandy dengan tatapan puas. Karena kakek bersedia bergerak dan aku tidak bisa mengalahkanmu hari ini, masih ada banyak peluang di masa depan. Oke, jangan bahas ini. Mari kita lihat siapa yang akan menghadiri pesta ulang tahun keluarga Yates kali ini. Kakek Zimmer melambaikan tangannya.
Sekarang, sudah waktunya baginya untuk menunjukkan otoritasnya. Sebenarnya, dia tidak mengharapkan ini. Dia bertanya-tanya mengapa keluarga Zimmer dapat menerima undangan ini. Apakah orang Yates sangat memikirkan mereka hanya karena sebuah proyek? Proyek Silver Nimbus Mountain Resort memang merupakan proyek yang hebat. Itu juga bisa membuat keluarga Zimmer menghasilkan banyak uang. Namun, bagaimana mungkin keluarga Yates menghargai keluarga Zimmer hanya dengan ini saja? Alasan terbesar di balik undangan itu adalah bahwa keluarga Yates curiga terhadap sesuatu dan ingin menguji Zimmer. Terus terang, keluarga Yates ingin memastikan hubungan antara Zimmers dan Sky Corporation. Mengapa hanya keluarga Zimmer yang tetap stabil setelah begitu banyak sumber daya perusahaan diintegrasikan oleh Sky Corporation? Orang saat ini bertanggung jawab atas keluarga Yates adalah Stephen York dari keluarga York terhormat, yang tinggal di Bakwood. Semuanya, termasuk undangan, diatur olehnya. Kalau bukan karena alasan ini, sudah cukup bagus jika seseorang di keluarga Yates bisa mengundang Lillian Yates dan keluarganya ke perjamuan. Keluarga Zimmer tidak mungkin memenuhi syarat untuk diundang. Kakek, karena ada tertulis bahwa hanya 10 orang yang dapat berpartisipasi dalam perjamuan, aku pikir kamu perlu mempertimbangkan siapa yang cocok dan siapa yang akan memalukan. Zack Zimmer berkata, sepertinya menyinggung orang tertentu. Dia tidak khawatir, karena dia yakin dia bisa pergi. Adapun Zimmer lainnya, mereka semua menantikannya dan berharap mereka dapat berpartisipasi. Mereka terlalu miskin sekarang. Bahkan jika itu hanya pergi ke sana untuk makan enak atau berkenalan dengan lebih banyak orang, itu akan baik-baik saja. Yah, aku akan mempertimbangkan masalah ini dengan hati-hati. Aku akan memberi tahu kalian dalam beberapa hari. Kakek Zimmer tahu dia tidak bisa bercanda tentang masalah penting seperti itu. Karena itu, dia harus memikirkannya dengan cermat. Zack melirik Harvey dan berkata, "Kakek, meskipun kamu masih belum bisa memutuskan siapa yang harus pergi sekarang, beberapa orang tidak perlu dipertimbangkan. Mereka pasti tidak bisa pergi kan? Misalnya, menantu yang menumpang, yang menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan setiap hari. Dia tidak punya hak untuk pergi." "Maksudmu, Harvey?" Kakek Zimmer melirik Harvey dan berkata tanpa ragu. "Tentu saja, dia tidak memenuhi syarat untuk pergi. Ini adalah kesempatan yang penting. Bagaimana kita bisa membiarkan dia menimbulkan masalah di sana? Ini adalah kesempatan bagi keluarga Zimmer. Kita tidak bisa merusak semuanya hanya karena benih yang buruk." Zack berkata dengan mengejek. Sayang sekali, Harvey. Istrimu tidak akan segera menjadi CEO, dan kau tidak akan memiliki kesempatan untuk menghadiri perjamuan besar seperti itu. Aku benar-benar khawatir tentang hidupmu. Harvey melihat ekspresi jahat Zack. Dia berkata dengan acuh tak acuh. "Jangan khawatir. Aku mungkin tidak menghadiri perjamuan semacam ini, bahkan jika mereka mengirimi aku undangan khusus. Beraninya kau masih bertindak keras pada saat ini." Zack mencibir. "Kau ingin pergi, tetapi kau bertindak seolah-olah kau tidak peduli. Tidak peduli seberapa banyak kau berpura-pura, kakek tidak akan memberimu kesempatan." Bab 747. Mendengar ejekan Zack Zimmer, Harvey tersenyum tipis dan berkata, "Jika aku ingin pergi, tentu saja, aku bisa pergi. Jika tidak, tidak ada yang bisa memaksaku." Zack mencibir. "Kau sangat pandai membual. Maka kau harus pergi. Jika kau bisa menghadiri perjamuan ulang tahun, aku akan berlutut di depanmu." Harvey tertawa. "Bukannya kau tidak melakukan itu sebelumnya? Aku tidak tertarik." Kau. Zack mengingat pameran barang antik di Newhey dan kulitnya memburuk. Namun demikian, dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, "Harvey, ini berbeda dari masa lalu. Pada saat itu, kau memiliki sedikit kekuatan. Itu sebabnya keluarga Naiswell mengundangmu ke pameran barang antik. Perjamuan ulang tahun kali ini tidak sama. Itu dipegang oleh keluarga Yates, keluarga kelas 1 di ibu kota provinsi. Kepala keluarga Yates adalah orang ketiga di South Light.
Keluarga seperti itu tidak akan mengundangmu hanya karena kau memiliki sedikit kemampuan. Aku awalnya berpikir bahwa Mandy bisa menjadi perwakilan keluargamu dan menghadiri jamuan ulang tahun. Tapi sekarang sepertinya lebih baik tidak membiarkannya pergi. Jangan sampai dia bertingkah sepertimu dan menjadi aib bagi keluarga Zimmer. Setelah dia selesai berbicara, Zack pergi dengan wajah puas. Kakek Zimmer juga menunjukkan pandangan yang bijaksana. Mandy mungkin tidak cocok untuk menghadiri acara seperti itu. Dia memiliki terlalu banyak otoritas dalam keluarga Zimmer sekarang. Dia tidak boleh melewatkan kesempatan ini untuk melemahkan kekuatannya. Mandy tidak bisa menahan diri untuk tidak memotong. Zack, kau sudah keterlaluan. Kakek, keluarga Yates adalah rumah kelahiran ibuku. Bagaimanapun, kamu harus memberinya tempat. Kakek Zimmer tiba-tiba berkata dengan dingin. Mandy, apakah kau pikir kau telah menjadi kepala keluarga Zimmer? Aku bahkan belum memutuskan, dan kau di sini mengacaukannya. Aku memiliki keputusan akhir tentang siapa yang bisa dan siapa yang tidak bisa hadir. Setelah dia selesai berbicara, kakek Zimmer naik ke atas dengan marah. Sebenarnya, dia hanya mencari kesempatan untuk marah. Ini adalah satu-satunya cara dia bisa membiarkan Mandy mundur dari posisi CEO. Lilian gemetar karena marah. Dia menunjuk Simon Zimmer dan mengutuk. Itu karena kau hal yang tidak berguna. Bahkan ketika kartu undangan dikirim oleh keluargaku, mereka tidak memasukkanku. Jika aku tidak kembali dan memberi selamat kepada nenek Yates kali ini, aku khawatir aku tidak bisa masuk ke keluarga Yates di masa depan. Apakah kau masih ingin bermain-main dengan keluarga Yates? Dalam mimpimu, Simon tidak berani membantah Lilian. Dia mengalihkan perhatiannya dan tatapannya jatuh pada Harvey. Dia kemudian mengutuk. Jika kau tidak memprovokasi Zack, kita pasti punya tempat kali ini. Sebaiknya kau pergi dan memohon pada Zack sekarang juga. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan dalam keluarga Zimmer sekarang, dia masih dihargai oleh orang tua itu. Orang tua itu hanya akan mendengarkan jika dia mengatakan hal-hal baik tentang kita. Kalau tidak, jika kita tidak bisa mendapatkan tempat dari keluarga Zimmer untuk menghadiri pesta ulang tahun, maka keluarga kita akan dipermalukan. Harvey tidak repot-repot memperhatikan Simon dan Lilian. Dia melihat wajah pucat Mandy dan berkata dengan lembut. Mandy, apakah kamu ingin menghadiri jamuan ulang tahun keluarga Yates juga? Mandy menghela nafas. Bagaimanapun, ini adalah rumah nenekku. Aku belum pernah ke sana sejak aku masih kecil. Kali ini, aku ingin merayakan ulang tahunnya. Tetapi, tidak ada tapi-tapian. Kata Harvey acuh tak acuh. Istriku ingin pergi, jadi kita pergi. Lilian memutar matanya ke arah Harvey. Apa lagi yang bisa kau lakukan setiap hari selain berbicara besar? Keluarga Yates bukanlah keluarga kelas 1 biasa. Kakakku adalah komandan ketiga di Southlight. Tempat perjamuan ulang tahun nenek Yates diadakan tidak besar. Juga, mereka memiliki sistem undangan. Kita tidak bisa masuk tanpa kartu undangan. Kakek Zimmer telah menjelaskan bahwa dia tidak akan membiarkan kita pergi. Tanpa undangan, bagaimana kau akan membiarkan kami masuk? Harvey berkata dengan acuh tak acuh. Jika kita pergi, itu berarti menunjukkan rasa hormat kepada keluarga Yates. Kepala keluarga Yates secara pribadi akan mengirimi kita kartu undangan. Bab 748. Lilian Yates segera menjadi marah mendengar ucapan Harvey. Menatapnya, dia berteriak. Bukankah aku baru saja mengatakannya? Kakakku adalah kepala keluarga Yates dan orang ketiga di Southlight. Apakah kau mengatakan bahwa komandan ketiga di Southlight akan secara pribadi datang dan mengirimimu kartu undangan? Ya, Harvey berkata dengan acuh tak acuh. Aku awalnya menolak, tetapi sekarang, karena Mandy ingin pergi, aku akan membiarkannya datang. Lilian Yates dan Simon Zimmer sama-sama marah. Mereka telah melihat orang-orang membual, tetapi tidak pernah sampai sejauh itu. Hanya saja, kebohongan Harvey tampak begitu dekat dengan kebenaran. Lilian bahkan tidak punya mood untuk marah saat ini.
Sebagai gantinya, dia melirik Mandy dan berkata, "Mandy, sebagai ibumu, aku dengan baik hati membujukmu lagi. Pembohong semacam ini hanya bisa bicara besar tanpa melakukan sesuatu secara praktis. Kamu seharusnya sudah mengusirnya sejak lama." Simon juga pergi, meratap. Dia ditakdirkan untuk memiliki kehidupan yang menyedihkan di paruh berikutnya dari hidupnya karena terlibat dengan menantu yang begitu tidak berguna. Mandy juga sedikit kesal. Hanya Cynthia Zimmer yang tenang. Dia tahu identitas kakak iparnya. Jadi, dia tahu dia mengatakan yang sebenarnya. Pamannya, yang merupakan komandan ketiga di Southlight, mungkin perlu menghormati kakak iparnya. Bagaimanapun, kakak iparku adalah seorang pria legendaris. Kembali ke Gardens Residence, Harvey menyempatkan diri untuk menelepon Yvonne Xavier. Di seberang telepon, Yvonne sedikit gugup. "Tuan, aku mendengar bahwa kakekku pergi menemuimu 2 hari yang lalu." Harvey tertawa. "Penatua Xavier datang untuk menanyakan tentang hubungan kita. Aku sudah mengatakan kepadanya bahwa kita hanya atasan dan bawahan. Ngomong-ngomong, beritahu Keith aku akan pergi ke pesta ulang tahun." "Ya Tuan." Malam yang sunyi. Keesokan harinya, di Sky Corporation. Sebuah Audi A6 dengan nomor plat 00003 diam-diam diparkir di sudut tersembunyi di lantai dasar. Di kantor CEO di lantai atas Sky Corporation, seorang pria parubaya yang bermartabat menyerahkan kartu undangan kepada Yvonne dengan hormat. "Nona Xavier, karena CEO tidak ada, tolong bantu sampaikan ini padanya. Sungguh brilian bahwa CEO York bersedia datang ke pesta ulang tahun kali ini. Keith Yates sangat hormat. Dia tahu betapa kuatnya Prince York. Lupakan hal-hal dari 3 tahun lalu, melihatnya memaksa Melissa Leo untuk mundur ke Hong Kong adalah bukti kekuatannya yang cukup. Meski Stephen York yang tertinggal sangat mumpuni, Melissa tak lagi berada di Southlight. Keluarga Yates, Sherry, Claude, dan Robin, keempat keluarga ini mungkin tidak sama seperti sebelumnya dan tetap melakukan apa yang diperintahkan. Keith datang sendiri. Dia mungkin memiliki niat untuk menyerah. Yvonne tidak mengangkat kepalanya, hanya memberi isyarat kepada Keith untuk meletakkan kartu undangan. Keith tidak berani berbicara omong kosong. Dia meletakkan kartu undangan dengan hormat di atas meja sebelum pergi dengan tangan ke bawah. Kembali ke Audi A6-nya, Keith mendapatkan kembali sikap superiornya dan mengerutkan kening. Dia kemudian memutar nomor. "Apakah kau melihat Prince York?" Sebuah suara rendah terdengar di telepon. Keith berkata dengan ringan. Prince York tetap misterius seperti biasanya, tetapi karena dia meminta sekretarisnya untuk meneleponku untuk mengirim kartu undangan, dia mungkin muncul di pesta ulang tahun. Yah, baiklah. Kali ini, mari kita lihat apakah Prince York yang bisa mengusir Melissa memang sangat kuat. Suara di seberang telepon berlanjut. "Apakah kita harus melaporkan ini kepada Stephen?" kata Keith. Dia hanya anak nakal. Apakah Melissa berpikir dia bisa mengendalikan kita jika dia tetap tinggal? Tunggu sampai kita menyingkirkan Prince York. Kemudian, Southlight akan menjadi milik 4 keluarga di masa depan. Keith menghela nafas. Itu akan sulit. Ya, itu pasti akan sulit. Tetapi bahkan jika kita gagal, kita masih memiliki Stephen sebagai kambing hitam kita. Di sisi lain telepon, pembicara itu tersenyum penuh arti. Bab 749. Di Hotel Bakwood. Meskipun tempat ini tidak terkenal, itu tidak terbuka untuk umum. Sebaliknya, itu hanya tempat yang digunakan untuk menjamu tamu dan investor asing. Disinilah pesta ulang tahun Nenek Yates diselenggarakan. Dengan ini, kita juga bisa melihat status keluarga Yates di Bakwood. Hari ini, jalan di tempat ini diblokir oleh polisi. Banyak dari mereka yang berpatroli di daerah sekitarnya. Kecuali mereka yang memiliki kartu undangan, tidak ada orang lain yang diizinkan mengakses area ini. Dikatakan bahwa bahkan para pelayan yang terlibat dalam layanan internal dipilih secara khusus dan hati-hati. Ini cukup untuk menggambarkan lebih jauh pengaruh keluarga Yates di Bakwood. Mobil-mobil mewah memasuki tempat parkir hotel satu demi satu.
Mereka yang keluar dari mobil-mobil ini di depan hotel semuanya adalah orang-orang hebat dari elit Bakut. Ada beberapa tokoh dari kalangan bisnis juga. Bagaimanapun, Yates adalah keluarga bangsawan. Di antara orang-orang ini, keluarga Zimmer dianggap berbeda. Kakek Zimmer, Sean Zimmer, Zack Zimmer, Queen Zimmer, dan beberapa lainnya semuanya ada di sini sekarang. Mandy dan keluarganya tidak datang. Keluarga Zimmer melewati berbagai blok dengan kartu undangan mereka, dan akhirnya mencapai gedung luar Bakut Hotel. Zack tersenyum dan berkata, "Kakek, kali ini kamu benar-benar bijaksana. Banyak orang hebat di Bakut menghadiri pesta ulang tahun Nenek Yates. Jika kita bisa berkenalan dengan beberapa dari mereka, itu akan baik untuk perkembangan masa depan keluarga Zimmer kita." Kakek Zimmer menyipitkan matanya dan berkata, "Sosok utamanya adalah Keit Yates, kepala keluarga Yates. Dia adalah orang ketiga di South Light. Jika dia sangat memikirkan kita, dia bisa dengan mudah membuat keluarga kita makmur hanya dengan satu kalimat. Ini seperti pepatah legendaris, hukuman tepat waktu bisa mencegah krisis nasional." Keluarga Zimmer senang mendengar kata-katanya. Jika keluarga Yates bisa melihat mereka hari ini, mereka akan beruntung. Pada saat yang sama, di Gardens Residence, Lillian Yates dan Simon Zimmer hadir. Lillian sangat marah. Dia menunjuk Harvey dan menggeram. "Bukankah kau bilang kau akan memberi kami kartu undangan? Apakah kau tahu bahwa malam ini adalah pesta ulang tahun Nenek Yates? Namun kau tidak memiliki kartu itu. Bagaimana kita bisa masuk?" Bahkan Mandy terlihat sedikit kecewa sekarang. "Jika kamu tidak bisa melakukannya, Harvey, bisakah kamu berhenti berbicara besar di masa depan?" Harvey melirik Rolex antik di pergelangan tangannya. "Kartu undangan sudah dikirim ke tempat kejadian. Seseorang akan membawakannya untuk kita ketika kita sampai di sana. Sudah hampir waktunya, ayo pergi." Karena Lillian dan yang lainnya pergi bersama, Harvey tidak mengizinkan Yvonne mengirim mobil selama waktu ini. Anggota keluarga lainnya ragu-ragu, tetapi mereka masih menggunakan Cherry yang baru saja dibeli Simon dan langsung menuju Bakut Hotel. Ketika mereka tiba di gerbang, mereka kebetulan bertemu dengan Zack. "Hehe. Aku tidak pernah menyangka kalian akan berani datang." Mata tajam Zack melihat Harvey dan dia langsung mencibir. Orang-orang ini tidak memiliki kartu undangan, namun mereka masih ingin menghadiri perjamuan ulang tahun Nenek Yates. Apa yang mereka pikirkan? Queen berjalan ke arah mereka dan berhenti di depan Mandy. Dia menyeringai dan berkata dengan mengejek, "Mandy, aku tidak menyangka kau memiliki keberanian untuk datang. Aku mendengar bahwa kepala keluarga Yates secara pribadi mengirimimu kartu undangan. Aku ingin tahu apakah kita bisa melihatnya." Jelas bahwa Zack dan anggota Zimmer lainnya tidak mempercayai kata-kata Harvey. Kepala Yates adalah orang ketiga di South Light. Akankah seseorang seperti dia secara pribadi mengirimi Harvey kartu undangan? Sungguh lelucon. Apakah Harvey mengira dia adalah komandan pertama di South Light? Dia pasti sedang bermimpi. Kakek Zimmer dipukul mundur. Dia menyalak. "Simon, tolong pastikan keluargamu berperilaku baik. Ini adalah kesempatan besar. Jangan jadi aib." Bab 750. "Ayah, kami di sini untuk menghadiri perjamuan ulang tahun. Kami punya kartu undangan." Simon Zimmer berkata, menggertakkan giginya sedikit. Simon tidak yakin apakah Harvey mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia tidak bisa mundur sekarang. "Oh, kamu punya kartu undangan." Zack Zimmer tertawa. "Kalau begitu tunjukkan pada kami. Ini." Simon otomatis melirik Harvey York. Harvey bilang, "Apa yang dia katakan?" Zack tersenyum. "Mungkinkah dia memberitahumu bahwa dia meminta seseorang untuk mengirim kartu undangan ke sini dan membiarkanmu datang?" "Ya," jawab Simon. "Puff. Hahaha." Detik berikutnya, para Zimmer tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin Simon dan keluarganya percaya pada kebohongan kikuk Harvey? Ini sangat lucu. Kakek Zimmer memandang Simon dan berkata, "Kau masih sangat bodoh. Seharusnya aku tidak membawa keluargamu ke Bakut saat itu.
Aku benar-benar merasa malu. Jelas bahwa kakek Zimmer telah lupa mengapa keluarga Zimmer bisa datang ke Bakwood sejak awal. Merasakan tatapan mengejek dan tawa tanpa ampun di sekelilingnya, Simon tidak sabar untuk mencekik Harvey sampai mati. Setelah sekian lama, keluarganya sekali lagi menghadapi aib. Wajah cantik Mandy bahkan lebih pucat. Baru-baru ini, kakek Zimmer telah mencari alasan untuk merebut kekuasaannya. Tindakan Harvey membantu rencana kakek Zimmer. Kalian berani datang tanpa kartu undangan. Apakah kalian pikir kakek akan sangat baik dan membiarkan kalian masuk bersama? Zack angkat bicara, berpikir keras. Yah, Harvey. Jika kau bersedia berlutut dan memohon kepadaku, aku akan membiarkan kakek memberimu tempat. Bagaimana tentang itu? Queen Zimmer menyeringai dan menambahkan. Sebaiknya kita membiarkan Mandy berlutut juga. Kemudian, kita akan memberi mereka tempat lain. Seperti kata pepatah, hal-hal baik harus datang berpasangan. Mandy gemetar karena marah. Berhenti bersikap begitu kejam. Orang-orang ini bahkan lebih menghina mereka. Dalam kasus Harvey, dia hanya melirik waktu. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Ayah, Ibu, Mandy. Abaikan saja mereka. Kartu undangan akan dikirimkan dalam 1 menit. Simon menggigil karena marah. Harvey, tidak bisakah kau melihat situasinya sekarang? Bisakah kau berhenti membual? Mata Lilian berbinar. Kau lebih baik berlutut dan mendapatkan tempat untuk kami. Kalau tidak, akan sangat memalukan jika kita tidak bisa masuk. Melihat anggota keluarga Mandy berdebat satu sama lain, Zimmer tidak bisa menahan tawa riang. Zack memegangi perutnya dan berkata, hentikan, kalian. Kita seharusnya tidak tertawa lagi. Kita di sini untuk pesta ulang tahun. Kita harus berperilaku untuk diri kita sendiri. Semua orang cepat masuk. Abaikan saja orang-orang ini dan bersikaplah seolah-olah kita tidak mengenal mereka. Ya, mereka sangat memalukan. Keluarga Zimmer sangat puas diri dan akan memasuki gerbang Bakwood Hotel saat mereka berbicara. Pada saat itu, selusin orang bergegas dengan cepat dari dalam menuju gerbang hotel. Staf di dekatnya dengan cepat memberi jalan kepada mereka, membungkuk dengan hormat. Jelas bahwa orang-orang ini membawa status tinggi. Zack menyipitkan matanya dan berseru. Ini Nona Xavier dan para eksekutif dari Sky Corporation. Kenapa mereka ada di sini juga? Wajah kakek Zimmer tampak mengerikan. Hal terakhir yang ingin dilihatnya di Bakwood adalah Sky Corporation. Namun, melihat Yvonne mendekati mereka, mereka meratakan tangan mereka di sisi tubuh mereka dan membungkuk pada sudut 90 derajat yang penuh hormat. Nona Xavier. Bertentangan dengan harapan mereka, Yvonne bahkan tidak melirik mereka. Sebaliknya, dia menoleh ke Harvey, yang berdiri di belakang mereka.